Ini kenyataan loh. Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Widodo. Ya, itu dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke deh, saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau gitu saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hashim, saya berminat. Oke, bagaimana PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya, nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya bahasa Inggris. Saya dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat tapi partainya nampaknya tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau, Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak, kalau Pak Jokowi kan Pak Hashim rekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silahkan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, waktu itu. Indonesia ada 2 cara untuk jadi kaya. Satu, jadi koruptor, politisi atau birokrat, terus curi dari anggaran pemerintah, dari rakyat. Cara merampok lah, ya kan? Ada cara halal dan ada cara yang haram kan? Ya. Saya pilih cara orang Islam bilang halal. Saya sudah merasa waktu itu sudah sejahtera, sudah kaya, keluarga sudah mantap, anak-anak sudah kuliah. Ini saatnya saya mengabdi. Saya dan kakak saya Prabowo dan kawan-kawan we give back to our country. Ya, kita memberi kembali. Kita sudah dapat dari negara kita sekarang memberi kembali tanpa pamrih. Kita sudah kenyang, sudah sejahtera. Orang Jawa bilang sudah sugih. Ya kita melayani. So tahun 88 dia banyak tempat-tempat kumuh di Jakarta dan di pinggir Jakarta. Dan dia tempat kumuh, penjaringan, tempat-tempat yang serem dan ya mengerikan dan sebagainya. Dia isi saya naik motor ke dalam, ya, terus melayani, kita bantu banyak orang. Ini yang kami belajar, saya belajar dari yang Kakung. Kita membantu orang tanpa pamrih. Jangan membantu orang dengan suatu ekspektasi, harapan kita dapat kembali sesuatu. Kembali lagi di channel GR 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.
Nah, teman-teman tentunya sudah mendengarkan sedikit cerita dari adik Prabowo Subianto atau yang disebut sebagai Hasyim. Ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita karena kita tidak mengetahui sifat asli dari Jokowi, sehingga kita mengetahui sikap asli Jokowi pada cerita dari adik Prabowo Subianto. Adik Prabowo Subianto awalnya perkenalan dari Jokowi di tahun 2008 dan dia membantah ketika saat itu Jokowi berdebat dengan Prabowo Subianto pada Pilpres di 2019. Namun Jokowi mengatakan tidak pernah mengeluarkan dana sepersen pun di saat kemenangan dia di Gubernur DKI Jakarta. Namun adik dari Prabowo Subianto mengatakan bahwasanya dia menandai atau membiayai kemenangan dari Joko Widodo, dan dia membantah bahwasanya dia telah mengeluarkan duit sehingga Jokowi memenangkan dalam pilkada di Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 pada saat itu. Perjalanan politik dari adik Prabowo Subianto ini sangat tidak bisa dipungkiri bahwasanya beliau ini adalah sangat pengamat politik dan sangat cerdas. Dan tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh beliau ini. Joko Widodo adalah berawal dari Partai PDIP yang telah membesarkan namanya, namun Jokowi telah meninggalkan Partai PDIP yang telah membesarkan namanya. Ya, namanya juga dunia politik, siapa sangka bahwasanya Jokowi sangat berani dan sangat terang-terangan untuk meninggalkan Partai PDIP pada saat itu pada 2023 sampai 2024, bahwasanya Jokowi telah sah dipecat oleh Partai PDIP karena Jokowi meninggalkan dengan sangat tidak memuaskan dan bahkan sangat huru-hara dan sangat dicap sebagai pengkhianat Partai PDIP. Karena wajar saja, karena Partai PDIP telah membesarkan namanya dan membesarkan dia dan bahkan menjabat sebagai 2 kali Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Ya, namanya juga dunia politik, adanya kepentingan atau kepentingan tidak ada di dunia politik ini sangat murni. Jarang teman-teman adanya kepentingan-kepentingan atau adanya hal-hal yang mereka ambil di saat mereka terjun ke dunia politik. Ada feedback seperti Joko Widodo yang dimana Jokowi susah dipercaya. Dan tentunya seperti apa yang dikatakan adik Prabowo Subianto di akhir video tadi, bahwasanya dia bercerita gampang saja untuk melakukan korupsi. Ya, terjun saja ke dunia politik dan terjun saja sebagai menteri ataupun sebagai pejabat. Maka di situ akan terlibatlah uang-uang yang banyak. Siapa sangka dia mengatakan seperti itu. Ya, wajar saja karena banyak juga pejabat-pejabat atau para menteri-menteri Jokowi juga sudah terjerat kasus korupsi. Ya, itulah memang di negara kita ini sulit untuk mencari kejujuran. Kalau orang pintar tidak kurang teman-teman, tetapi mencari orang jujur untuk memimpin Republik Indonesia ini, untuk memajukan negara ini dan memajukan anak-anak muda yang pintar, susah sekali teman-teman. Jadi menurut saya sangat sepakat dengan adik Prabowo Subianto ini dan saya sangat setuju pernyataan dari adik Prabowo Subianto. Adik Prabowo Subianto cerita anak masuk politik biar tak gonggong saja tak gigit. Adik Prabowo Subianto Hasyim menceritakan soal awal mulanya anaknya Rahayu Sarawanti terjun ke dunia politik. Hasyim menyerahkan Sarawanti masuk ke politik agar pemilik pengaruh. Hasyim menceritakan pertama kali memberikan Sarah terjun ke dunia politik pada hari raya pasca Januari 2011 silam. Dia menerima kabar kalau Sarawanti sedang di Surabaya, Jawa Timur untuk menangani kasus korban pelacuran. Saya tanya, kamu di mana? Where are you? 4 tahun dia sudah ditempatkan pelacur itu 4 tahun. Dia sudah melayani laki-laki yang brengsek 4 tahun sejak umur 8 tahun, kata Hasyim kepada wartawan. Tentunya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menyatakan bahwa saat itu Sarawanti dipanggil untuk diminta bantuan agar korban pelacuran itu bisa mendapatkan tempat perlindungan. Sarawanti hadir dalam kapasitas sebagai aktivis perempuan dan anak.
Ade Prabowo yang kemudian menyerahkan Sarawanti untuk terjun ke dunia politik. Dengan terjun ke dunia politik, sebut Hasyim, Sarawanti bisa mengubah nasib bangsa. Nah, saya kasih dia ide kalau mau berubah, mengubah nasib bangsa, mengubah hal jahat seperti ini, kamu harus masuk politik, ungkap Hasyim. Kalau tidak ada kuasa politik, ya maaf, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia tidak ada kuasa politik, tidak bisa berbuat banyak. Hanya gonggong-gonggong saja, tidak bisa gigit, tidak bisa berbuat tambah. Nah, Hasyim turut menyayangkan ketulusan Sarawanti justru dibalas dengan fitnah terkait kasus suap ekspor benur yang melibatkan Edi Prabowo. Ini hanya saja tulus baik membantu banyak orang, apalagi anak-anak yang dijahati. Saya tidak rela anak saya dijadi korban dan dari fitnaan dan hujatan yang jahat. Saya tidak rela. Untuk diketahui, Sarawanti itu menjadi calon wakil kota Tangerang Selatan. Sarawanti berpasangan dengan Muhammad dalam kontestasi Pilwalkot Tangsel 2020. Nah, inilah awal mulanya dari terjunnya Ade Prabowo Subianto ini. Tentunya inilah hal-hal yang kita ketahui bahwasanya Ade Prabowo Subianto ini sangat tulus dan bahkan sering dibohongi. Tapi inilah era dari dunia politik ini, dan susah untuk kita ketahui apa yang mereka perbuat, apa yang mereka minta ke depannya, teman-teman. Tentunya kalau kita bisa menganalisis atau kita bisa memandang banyak hal-hal yang terjadi yang membuat huru-hara dan bahkan hal-hal yang tidak berfaedah di saat ini, apalagi masalah korupsi yang merajalela dan banyak para koruptor yang merugikan negara, bahkan mereka dapat perlindungan dari negara seperti pejabat-pejabat yang menurut saya sangat dilindungi, udah benar-benar udah terang-terangan dan bahkan sudah pasti bahwasannya sudah dia pelakunya dan bahkan sudah benar-benar sudah benar-benar merugikan negara, maka mereka juga mendapatkan pelindungan atau pertimbangan. Jadi sulit untuk bagi negara-negara bukan negara-negara maksudnya, tapi sulit untuk masyarakat kecil yang mendapatkan keadilan. Dan mungkin sekian video ini, mungkin teman-teman juga sudah memahami, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.